di mana posisi indeks harga saham gabungan pemirsa di penutupan sesi kedua hari ini menguat signifikan di 1,56% dan ditutup di level 6.186,363. Dan kabar baiknya adalah level penutupan hari ini sekaligus level intraday tertinggi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Marzius yang merupakan technical analis Philips Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Joshua, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, kabarnya baik tentunya. Terima kasih Pak Joshua sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kabar baik juga datang dari indeks harga saham gabungan, Pak. Hari ini rebound signifikan dan mengakhiri tren penurunan dalam 6 hari beruntun. Analisisnya pembalikan arah yang terjadi secara intraday hari ini. Ya, analisis ini pertanda yang cukup baik ya. Apalagi sesi satu juga udah mulai net foreign buys. Terus kemudian hari ini juga tertahan di atas 6.000 ya, 6.167,16 nih yang terakhir saya lihat angkanya. Dan sudah terbentuk juga golden cross. Jika masih tertahan di 6.000, saya pikir untuk nyentuh ke area 6250, 6350 masih bisa menuju ke level tersebut, Pak. Nilai transaksi Pak masih cukup minim hari ini, masih cukup sepi, sementara indeks harga saham gabungan menguat signifikan. Kondisi apa yang bisa dicermati terkait hal ini, Pak Joshua? Mungkin pasar mencermati beberapa hal ya. Mungkin yang pertama masih menunggu kita kapan di unfreeze ya. Itu juga salah satu yang penting, unfreeze daripada MSCI. Kemudian untuk kabar dari frontier market yang kemungkinan kalau yang unfreeze itu kan sebelum November ya. Jadi kita harapannya itu udah clear. Kalau udah clear mungkin nanti baru ada inflow ke Indonesia lagi. Kan secara reguler pasarnya year to date masih outflow. Dan kalau udah ada inflow mungkin baru nanti ke depan nanti bisa mungkin di atas 12 stay lagi lah kayak dulu. Baik, bagaimana dengan sentimen The Fed yang kembali mempertahankan tingkat suku bunga, namun ada perbedaan pendapat yang jarang terjadi ketika rapat FOMC kemarin, Pak. Kemudian ada nada hawkish atau yang lebih hawkish yang disampaikan oleh dari Kevin Warsh, bahkan ke depan mereka tidak akan mengeluarkan mungkin dari sisi pendapat bagaimana proyeksi suku bunga ke depannya. Kalau dilihat memang nadanya cenderung mereka mau target inflasi itu tercapai ya di 2%. Jadi kemungkinan ya kalau nggak tahan ya naik suku bunga, dan ada memang yang mengatakan bahwa akhir tahun masih akan ada kemungkinan naik suku bunga 25 basis point. Jadi kemungkinan masih cenderung yang seperti Bapak sebutkan, cenderungnya lebih hawkish. Dia sangat mau menjaga sekali tingkat inflasi untuk tidak terlalu tinggi daripada targetnya. Itu sih, Pak. Baik, dari sisi rilis kinerja Pak, di semester pertama di 2026 perbankan Big Cap sudah rilis, kemudian juga beberapa emiten lainnya yang berasal dari sektor yang berbeda. Ini memberikan dampak tidak Pak? Meskipun untuk jangka pendek saja, di tengah kondisi perkembangan dari sisi fundamental domestik dan juga dari sisi global. Ya tentunya walaupun di tengah yang ketidakpastian global ini, kalau kita lihat ya berpengaruh jelas. Kita lihat beberapa saham yang contohnya yang kita bisa lihat kinerjanya turun, itu turunnya bisa sampai gap down. Salah satu emiten ada yang mengalami hal itu. Bahkan yang cenderung kinerjanya, beberapa kinerja kita kan cukup cemerlang, yang bahkan ada yang double digit, melampaui daripada ekspektasi. Pak, untuk asing, tampaknya di sesi pertama siang tadi masih terus berlanjut. Saham-saham perbankan Big Cap mendominasi aksi beli yang dilakukan, termasuk juga Telkom. Hal ini juga tergambar dari kinerja teknikalnya sampai dengan jalan penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Bagaimana Anda melihat posisi asing ketika kembali masuk ke dalam saham-saham perbankan Big Cap dan juga ke beberapa saham Big Cap lainnya yang berasal dari luar sektor perbankan? Ya, mungkin udah mulai masuk beberapa, tapi mungkin belum full ya, karena masih tergambar net financial masih cukup besar. Cuman beberapa memang udah mulai masuk. Mungkin di bulan-bulan ini mulai masuk kayak di BCA, itu kelihatan ada beritanya. Dan saya lihat memang di breakout dari base teknikalnya juga berpengaruh. Kalau kita teknikalnya inline, makanya kita ngeliat kayak BCA, terus BRI juga menarik. BCA sama BRI itu teknikalnya cukup bagus, swing low terbentuk, stochasticnya juga golden cross, ada yang Desember juga. Makanya kita lihat kedua
emiten ini kelihatannya memiliki potensi untuk mengalami kenaikan di tengah adanya inflow tadi, Pak. Baik, coba kita ulas BBCA Pak, penutupan hari ini di 1,99% dan ditutup di level 6.400-an. Intraday tadi sempat ke 6.425 dan sempat tertekan ke 6.250. Support dan resistennya di tengah laju yang semakin tinggi di 6.400-an. Kalau dilihat ya di supportnya di level 6125 sampai sekarang masih belum ditembus dan kemarin juga selevel kinerja juga masih tahan di sana ketika turun dan sekarang juga malah bentuk bullish hammer makanya kita lihat masih ada ruang ke resisten ke 6.600-an, Pak. Rekomendasinya Pak di penutupan hari ini untuk besok mungkin jelang Lebih akhir cenderung pekan? buy sih, Pak. Cenderung buy. Masih ada ruang untuk mengalami kenaikan. Ya, di level berapa untuk buy-nya Pak? Mungkin kalau ada koreksi ke 6350, 6375 menarik. Terkait dengan penguatan signifikan hari ini untuk BBCA besok jelang libur akhir pekan cukup rawan Pak. Bagaimana Anda melihat potensinya? Apakah hari ini didukung volume yang cukup signifikan sehingga besok ketika saham-saham perbankan sudah naik signifikan dalam intraday harian saja kemudian ada peluang berbalik ke zona merah? Saya pikir dengan adanya level kayak tadi, level support 6.100 itu, artinya kita udah menilai bahwa selama dia stay di atau malah ada di atas level 6.100, kita masih firm adanya potensi kemungkinan ke level tadi, Pak, ke level 66 ataupun ke paling tidak ke 6.500. Lebih ke situ potensinya, Pak. Baik, jelang penutupan 6.400 menguat di 1,99%. Pak Joshua, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini terlebih dahulu, di mana posisi indeks harga saham gabungan pemirsa di penutupan sesi kedua hari ini menguat signifikan di 1,56% dan ditutup di level 6.186.363. Dan kabar baiknya adalah level penutupan hari ini sekaligus level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini di 6.186.363, di mana menit-menit terakhir jelang penutupan indeks harga saham gabungan ditarik ke atas setelah dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 6.110.283, kemudian ditutup di level intraday tertinggi, sementara level intraday terendah di 6.106.546. Market cap di 10.836,157 triliun dan nilai transaksi hari ini juga masih belum terlalu tinggi dan masih terlihat transaksi dilakukan pada masa yang sepi untuk saat ini oleh para investor. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini atau ke update BI terlebih dahulu mungkin. MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. Kompak mengalami pelemahan. Saya akan coba cek terlebih dahulu pemirsa, tampaknya datanya berbeda MNC 36 dengan posisi harga-harga di grafis tersebut. Dapat Anda sampaikan abaikan grafis tersebut karena ketika indeks harga saham gabungan LQ45 harusnya juga mengalami penguatan. Ya, saya akan coba bacakan pemirsa. MNC 36 mengalami penguatan di 2,17%, Jakarta Islamic Index menguat di 2,01% dan LQ45 menguat di 2,03% di 618,857. Sementara dari sisi rotasi sektoral, saya juga akan sampaikan konsumsi non-primer menguat di 2,25%, konsumsi primer menguat di 2,12%, energi juga mengalami penguatan di 1,87% dan properti juga menguat di 1,87%. Selanjutnya kita beralih ke saham-saham top gainers pemirsa. BBCA dengan net buy asing yang cukup masif hari ini ditutup menguat di 6450, BBRI di 2990, BACH juga menguat di 765 dan Bumi ditutup menguat di 162 rupiah per saham. Dan selanjutnya saham-saham yang masuk ke dalam deretan top loser pemirsa, PPIA hari ini berbalik arah melemah setelah naik signifikan sebelumnya. 2.110 transaksi di atas 1 triliun rupiah, ada Cuan, Padi, dan Brand. Tampaknya saham-saham konglomerasi hari ini dominan mengalami pelemahan dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan.